Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Kami di sini akan melakukan wawancara mengenai mortalitas. Apa saja sih yang akan kami tanya-tanya di dalam? Ayo, ikuti. Apalagi di wilayah perkotaan ini tidak mungkin ya kalau kerjanya mau lapor, kalau tidak lapor susah juga. Ya. Tapi untuk proyeksi kematiannya, kelahirannya, mutasi perpindahan itu tidak spesifik, begitu tidak ada. Yang mutasi penduduk itu lahir, mati, datang, pindah, yang datang masuk ke dalam dan pindah keluar. Terus lahir dan mati itu kita tidak ada data proyeksi itu secara spesifik itu 4 item. Tetapi kalau proyeksi penduduk menurut kelompok umur 4 tahun 5 sampai 9 terus sampai dengan 15, 19, 20, 24 sampai 60 tahun ke atas itu kita bisa proyeksi sampai tahun berapapun bisa, karena ada rumus yang bisa kita pakai dan bisa kita tanggung jawab juga. Umur dan jenis kelamin, pekerjaan tidak bisa diproyeksi. Mau belajar ya mesti bayar SKS kalau kita kuliah lagi sampai ilmu tentang proyeksi penduduk. Tapi tidak itu juga, kita ada rumus penghitungannya dan itu juga dipakai di mana-mana sekarang. Sudah zaman ini IT bagus begini, tidak terlalu susah, kita tinggal lihat di internet mulai pakai vektor atau geometrik, aritmetik juga bisa tinggal dibuka di website, sudah dapat rumus-rumus tahun dasarnya mana yang kita itu tahun berapa yang kita mengukur itu gampang sekali gitu. Rumus ini tinggal buka di internet, caranya sudah ada semua. Kalau khusus penduduk kita ada sensus penduduk. Sensus penduduk itu setiap 10 tahun sekali dengan tahun yang berakhiran 0, jadi 2010, 2020, 2030, dan 2020 baru-baru itu juga sensus penduduk. Nah di situ kita bisa dapat kematian, kelahiran, karena kita sensus door semuanya kita dari pejabat pemerintah sampai kembali kita sensus sama mereka sampai orang Afrika, orang kalau kita misalkan bersama sensus ya datanya yang Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil wawancara dan observasi kami di BPS Kota Kupang mengenai mortalitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susan Larsati Giri dengan NIM 22070108. Di sini saya akan membawakan materi pertama yaitu tentang sumber data di BPS. Ada 2, yang pertama sensus penduduk. Sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun dan dapat memberikan data dasar tentang jumlah penduduk, kelompok umur, dan distribusi jenis kelamin. Data ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat proyeksi penduduk dan analisis demografi. Yang kedua ada survei penduduk. Survei penduduk di sini termasuk dengan SUPAS yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ini dapat memberikan informasi tambahan tentang karakteristik penduduk seperti pendidikan, pekerjaan, migrasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi proyeksi penduduk dan analisis demografi. Yang kedua adalah penyedia BPS Kota Kupang menyediakan data sensus, SUPAS, dan survei, dan data yang diberikan cukup lengkap dan akurat. Namun terkait data mortalitas, yaitu indikator yang ini kami cari di BPS Kota Kupang, tidak tersedia dan pada dasarnya itu lebih merujuk ke Dinas Kesehatan. BPS sendiri tidak mengambil data kematian
karena harus mempertanggungjawabkan datanya secara kontinu dan ragu jika ketersediaan datanya tidak ada setiap tahun. BPS sebagai lembaga penyedia data utama dengan data tersebut diharapkan dapat berguna bagi kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan kebijakan dalam roda pemerintahan. Dalam memenuhi fungsi pokok sebagai penyedia data statistik, BPS menyediakan publikasi berita statistik yang diterbitkan dalam bentuk hard copy berupa buku yang dicetak oleh pihak ketiga dan soft copy berupa situs atau website. Perkenalkan, nama saya Riwen Ariweni Besi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai indikator dan ukuran yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik. Baik, yang pertama yaitu angka kelahiran kasar atau crude birth rate yang disingkat CBR. CBR adalah banyaknya jumlah kelahiran dalam suatu periode tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan yang sama. Yang kedua yaitu angka kelahiran total atau total fertility rate yang disingkat TFR. TFR adalah banyak anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu angka kelahiran menurut umur. Angka kelahiran menurut umur adalah banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur dan pada periode tertentu per 1000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan periode yang sama. Baik, selanjutnya yaitu angka kematian. Angka kematian ini dibagi menjadi dua, yaitu angka kematian bayi dan juga angka kematian balita. Yang pertama yaitu angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Rumus yang dipakai untuk mengukur angka kematian bayi yaitu jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per jumlah kelahiran hidup kali 1000. Penggunaannya yaitu untuk mengukur tingkat kematian bayi dalam suatu populasi. Yang berikut yaitu angka kematian balita. Angka kematian balita yaitu jumlah kematian balita berusia di bawah 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Rumus yang dipakai untuk mengukur angka kematian balita yaitu jumlah kematian balita di bawah usia 5 tahun per jumlah kelahiran hidup kali 1000. Penggunaannya yaitu untuk mengukur tingkat kematian balita dalam suatu populasi tertentu. Halo semua, perkenalkan nama saya Luisa Maria Francisca Ua, biasa disapa Luisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kematian penduduk usia dini di Kota Kupang. Berdasarkan hasil long form sensus penduduk tahun 2020 Kota Kupang, dalam rentang 10 tahun, periode 2010 sampai 2020, angka kematian bayi di Kota Kupang mengalami penurunan. Angka kematian bayi atau AKB cenderung menurun dari 29 per 1000 kelahiran hidup pada sensus penduduk 2010 menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup pada sensus penduduk 2020. Nah, sedangkan untuk child mortality rate atau angka kematian anak 1-4 tahun, terdapat 2-3 kematian anak berusia 1-4 tahun selama 1 tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun. Sedangkan untuk under 5 mortality atau angka kematian balita, setiap 1000 balita Indonesia, 17-18 diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat 5 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikator yang digunakan dalam SUPAS atau Survei Penduduk Antar Sensus yang dilakukan 5 tahun sekali oleh BPS Kota Kupang. Yang pertama, ada gambaran umum penduduk, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada ketenaga kerjaan, yang keempat ada perumahan, dan yang kelima ada perubahan iklim.
Sedangkan indikator yang digunakan dalam survei tahunan yaitu yang pertama ada geografi dan iklim, yang kedua ada pemerintahan, yang ketiga ada penduduk dan ketenaga kerjaan, yang keempat ada sosial dan kesejahteraan rakyat, yang kelima ada pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, yang keenam ada energi dan industri, yang ketujuh ada hotel dan pariwisata, yang kedelapan ada sistem neraca regional, yang kesembilan ada perdagangan dan koperasi, yang kesepuluh ada transportasi dan komunikasi. Yang berikutnya ada kualitas. Yang pertama spesifik. Data yang digunakan tidak dipaparkan secara khusus atau mendetail mengenai kematian maupun kelahiran yang ada di Provinsi NTT. Yang berikutnya ada measurable atau terukur. Tidak adanya data yang spesifik sehingga pencapaian data yang diinginkan didapatkan hanya secara umum saja. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Belum dicapainya data yang spesifik yang kami inginkan, sehingga tujuan belum dapat tercapai, sehingga perlu adanya kerjasama lintas sektor selain dari data mortalitas, fertilitas, migrasi. Data tersedia bisa dikatakan memuaskan. Yang berikutnya ada relevan. Adanya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di BPS melalui pelatihan dan pengembangan peningkatan mutu pengambilan data yang lebih cepat melalui aplikasi. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah time bound atau ketepatan waktu. Adalah prinsip penting dalam Badan Pusat Statistik atau BPS, yang artinya pengumpulan, pengolahan, penyebaran, dan pemanfaatan data statistik secara tepat. Waktu ini penting untuk memastikan kredibilitas, relevansi, dan efektivitas kerja BPS dalam menyediakan informasi akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Virginta Permata Tribili. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyajian data di BPS Kota Kupang. Pertama yaitu publikasi dan laporan statistik. BPS menerbitkan publikasi dan laporan statistik secara periodik yang mengandung berbagai informasi tentang kondisi sosial, ekonomi, dan demografi. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan narasi yang jelas dan terukur. Yang kedua, situs web berbasis data, yaitu BPS menyajikan akses terbuka ke data statistik melalui situs web resminya dan berbasis data online. Pengguna dapat mengunduh dan mengakses data statistik terbaru serta data historis melalui platform ini. Yang ketiga yaitu infografis. BPS menggunakan infografis untuk menyajikan data statistik secara visual yang menarik dan mudah dipahami. Infografis dapat berupa grafik, diagram, peta, atau ilustrasi lainnya yang menggambarkan tren, pola, dan perbandingan data. Yang keempat yaitu seminar dan konferensi serta pelatihan. BPS menyelenggarakan acara-acara seperti seminar untuk berbagi informasi. Yang kelima yaitu media sosial. BPS menggunakan platform media sosial untuk berbagi informasi, data, dan informasi yang disajikan melalui postingan, video, dan infografis. Dan yang terakhir ada evaluasi. Di sini evaluasi kerja BPS menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Itu yang pertama ada sumber daya manusianya sangat kompeten. Yang kedua, ketersediaan data yang beragam. Yang ketiga, layanan yang mudah diakses. Yang keempat, mandat yang kuat. Yang kedua, ada weakness atau kelemahannya, yaitu kurangnya kerjasama instansi untuk mendapatkan data terkait mortalitas yang lebih spesifik. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Di sini yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua teknologi baru, yang ketiga kerjasama internasional. Dan yang keempat atau terakhir yaitu threats atau ancaman. Sini yang pertama kekurangan data yang dapat menyebabkan BPS tidak dapat menghasilkan statistik yang akurat dan tepat waktu untuk berbagai keperluan. Dan yang kedua adalah munculnya sumber data alternatif.